Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, meminta kepada seluruh kepala daerah begitu ya untuk lebih kreatif dalam mendapatkan sumber daya baru. Nah, langkah konkret yang dilakukan oleh Muara Enim sendiri apa nih Pak yang akan dilakukan untuk bisa menambah PAD begitu? Baik, nah begitu. Selama ini perusahaan daerah atau BUMD belum diberi kesempatan untuk melakukan dunia usaha sendiri, terutama misalnya di bidang usaha menggali batu bara dan sebagainya. Ini nanti ke depan kita akan mempush ya, perusahaan daerah kita supaya bisa menjadi pelaku usaha di bidang itu. Jangan hanya dari luar saja bisa menggali, tapi kita dengan sendirinya kan begitu perusahaan daerah itu mendapatkan hasil yang begitu luar biasa, dia nanti akan bagi hasil dengan pemerintah kabupaten. Maka saya perkirakan itu lonjakan PAD-nya akan begitu signifikan. Baik, Pak Haji juga tadi sempat menyebutkan soal operasional dari perusahaan ya Pak ya, batu bara, pengangkutan dan lain-lain. Tapi kan tidak masuk ke PAD Muara Enim sendiri dan itu kita bisa katakan kebocoran begitu ya Pak ya. Nah, ini langkah apa yang akan dilakukan bersama dengan pengusaha supaya masuk nih dananya Pak ke daerah? Saya tidak ingin mengatakan itu kebocoran. Semua sudah diatur dalam satu regulasi ya, bagi hasil daerah, ada pajak dan sebagainya kan begitu. Tetapi apa yang menjadi kekuatan daerah sehingga terlepas dari adanya potensi bagi hasil dari pemerintah pusat, tapi kita sendiri kreatif, kita punya inisiatif, kita punya usaha sendiri dalam rangka meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah kita. Jadi jangan semata-mata ketergantungan dari pemerintah pusat. Contoh saya katakan sekarang ini kami sedang menginventarisasi ruas-ruas jalan kabupaten maksudnya, yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak swasta pengangkutan batu bara. Selama ini kan masih kecil benar kontribusinya. Ya kalau boleh saya katakan satu perusahaan itu hanya 200 juta. Nah kami hitung-hitung, kalau hitung dengan tonase, dengan jumlah, volume dan tonase, saya kira satu perusahaan itu bisa memberikan kontribusi ya puluhan miliar. Lalu 10 atau 20 perusahaan swasta yang bisa melakukan hal yang sama seperti itu, saya kira ini luar biasa dasarnya, dan sekarang sedang dalam tahap pembicaraan dengan pelaku usaha pihak swasta agar mereka memberikan kontribusinya dalam bentuk jasa pemanfaatan aset daerah. Belum lagi kami sudah membuat beberapa kebijakan, Mbak Bunga, diantaranya itu adalah kita akan melakukan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak transportir yang kebanyakan saat ini itu kendaraan dari luar, bukan kendaraan dari yang berplat daerah. Nah, bayangkan sekarang itu kan 66% pajak daripada PKB, pajak kendaraan bermotor itu hak kabupaten. Kalau ribuan kendaraan itu nanti bisa kita balik namakan ke daerah kita, itu sangat-sangat luar biasa. Hal-hal yang seperti itu yang sekarang kami inventarisasi, identifikasi, dan mulai dieksekusi dengan membuat surat-surat tugas. Baik Pak Haji, ini selain pajak kendaraan dan juga sektor tambang, kiranya di Muara Enim sendiri, sektor mana lagi nih Pak yang potensial ke depannya? Banyak, itu ada swasta, ya kan? Kemudian dari sektor pertanian juga banyak, itu banyak. Muara Enim ini sangat semua lengkap, potensi daerah, potensi daya alam, sumber daya alam sudah lengkap. Mudah-mudahan ya doakan aja lah kami bisa dan sembari kita menantikan usulan kita terhadap perbaikan regulasi, termasuk di dalamnya transparansi dan hitungan tentang DBH, dana bagi hasil daerah itu bisa ditangkap oleh pemerintah pusat sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih nyata kepada kabupaten kita.